Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, siswa kelas 93 ya, MTSNU Tirto. Oke, langsung saja pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran yang kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar tentang kerajaan Islam di Indonesia, yaitu tentang Kerajaan Demak. Iya kan? Terus pada pagi hari ini kita akan lanjut ke Kerajaan Banten. Oke, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa salah satu ciri kerajaan yang sudah berkarakteristik Islam atau belum itu terletak pada gelar penguasanya atau gelar rajanya. Jadi kalau kerajaan biasa atau yang tidak berkarakteristik Islam biasanya itu bergelar raja atau ratu. Tapi beda dengan kerajaan Islam itu yang sudah berubah kesultanan, maka rajanya menjadi sultan. Oke, paham ya? Terus kita langsung mulai aja. Pada pagi hari ini kita harus sudah bisa memahami yang pertama, siapa pendiri kerajaan Banten, terus kemudian wilayahnya itu meliputi mana saja, kemudian masa zaman keemasannya yang dipimpin oleh siapa kan, kemudian sektor-sektor ekonominya sampai nanti ke masa keruntuhan dari kerajaan Banten ini. Baik, mari kita mulai. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten itu didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Oke, jadi kerajaan Banten itu didirikan oleh Sultan Syarif Hidayatullah. Nah, wilayah-wilayahnya itu meliputi dari sepanjang barat pantai Jawa hingga Lampung. Nanti kita bahas latar belakangnya seperti apa. Oke, kemudian kerajaan Banten itu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian, ini sektor ekonominya. Pelabuhan Banten itu sudah memiliki pelabuhan internasional karena waktu itu dikuasai Portugis. Itu Banten membangun sebuah pelabuhan yang sudah bertaraf internasional, sehingga pelabuhan inilah yang menjadi latar belakang sektor ekonomi Banten mengalami kemajuan. Pelabuhan ini menjadi pintu ekspor ataupun impor, yaitu ketika Banten mengekspor lada atau merica ke luar negeri sehingga menjadi tumpuan ekonomi yang ada di Banten. Jadi waktu itu ekspor lada atau merica di Banten itu cukup luar biasa ya. Terus kemudian wilayahnya itu seperti tadi, bahwa kerajaan Sunda sepanjang pantai Jawa hingga Lampung itu menjadi kekuasaan kerajaan Banten. Pelabuhan yang dimiliki oleh Banten itu menjadi pusat sirkulasi dari ekspor atau impor lada merica. Maka daripada untuk meningkatkan ekspor yang lebih banyak, Banten kemudian menaklukkan Lampung. Alasannya adalah karena Lampung pusat lada terbesar. Jadi Lampung dikuasai Banten, motivasinya untuk meningkatkan ekspor dari lada, sehingga dengan banyaknya ekspor lada itu akan menjadikan Banten lebih kuat secara ekonomi dari sektor ekonominya. Sekarang kita lanjut ke penyebab runtuhnya Kesultanan Banten. Jadi ketika Banten sudah dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtoyoso, itu mengalami kemajuan yang pesat. Oleh karena itu, Belanda menjadikan Banten, terutama tokoh-tokohnya ini, untuk dilumpuhkan.
supaya Banten bisa dikuasai ladanya, bisa dikuasai karena Banten itu punya lada yang besar, yang cukup besar pada waktu itu. Terus, nah setelah ditangkapnya Sultan Ageng Tirtoyoso dan Syekh Yusuf dan Pangeran Purbaya, maka peperangan antara Banten dengan Belanda itu seolah-olah dianggap sudah selesai karena tokoh-tokoh yang penting, tokoh-tokoh yang kuat itu sudah ditangkap dulu oleh Belanda. Terus, apakah Banten itu sudah berhenti secara total setelah para penguasanya ini ditangkap? Oh ya, tidak, karena ternyata secara mandiri rakyat Banten itu masih melakukan perlawanan. Tetapi tidak berarti karena secara kekuatan itu sudah kalah. Karena faktor dari ditangkapnya para pendiri atau para tokoh-tokoh yang kuat ini oleh Belanda. Nah, kemudian setelah itu merupakan awal dari penderitaan bagi rakyat-rakyat Banten, karena para pengikut Sultan Ageng itu ada yang diintimidasi, bahkan dibersihkan. Kemudian rakyat harus membayar pajak yang tinggi karena Sultan harus membayar biaya perang dan perdagangan yang sudah dimonopoli oleh Belanda. Nah, karena Belanda menguasai Banten, maka secara otomatis kegiatan dagangnya juga dikuasai. Bahkan sultannya itu tidak berkutik ketika Belanda sudah menerapkan monopoli dagangnya ini. Monopoli dagangnya itu yaitu lada. Kemudian kompeni Belanda juga berusaha untuk mempertahankan kekuatannya untuk menguasai Banten. Ini dibuktikan dari dibangunnya sebuah benteng pertahanan yang terletak di pantai utara dekat pasar. Benteng ini diberi nama Spellwich, yaitu benteng ini dibangun pada tahun 1982. Terus kemudian para pejuang Banten ini yang tersisa, kemudian setelah dibangunnya itu, para pejuang Banten yang tersisa kemudian bergabung ke Jawa Timur untuk melakukan perlawanan. Jadi pada waktu itu para pejuang Banten tidak diam, hanya diam karena dia ingin bisa menguasai Banten lagi dengan cara bergabung ke Jawa Timur. Nah, setelah itu mungkin itu sekilas tentang Banten. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.